Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami kembali lagi Hayam Production dalam kajian dan tanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Kaisyah telah hadir bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, kemarin kalau kita membahas tentang sirah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan pada hari ini kita akan membahas sirah anaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya banyak sekali inspirasi yang bisa diperoleh dari kisah-kisah Ummul Mukminin ini, Ustaz. Satu pertanyaan saya, Ustaz. Yang pertama, kira-kira kecerdasan dari Abu Bakar pasti diturunkan kepada anaknya, yaitu Aisyah. Ya, termasuk kisah-kisah yang kita selalu dengar. Mungkin bisa kasih kita beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh Aisyah, Ustadz, yang dari kecerdasan itu bisa menjadikan inspirasi kepada kaum muslimah dalam hal perubahan-perubahan yang sekarang lagi giat-giatnya dalam proses hijrah, supaya bisa semangat dalam mengenal Nabi dan keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma'ba'd. Ya, berkaitan dengan kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang mulia, yang cerdas, yang sangat dekat dengan pribadi Rasulullah SAW. Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari beliau. Ya, sejak kecil Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan akan kecerdasan beliau. Ya, sejak kecil saya Aisyah memiliki hafalan yang sangat luar biasa. Yang terbukti Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau ketika Nabi SAW meninggal, usia beliau baru 18 tahun. Istilahnya baru ABG begitu ya, anak baru gede. Tapi ketika itu beliau memiliki kecerdasan luar biasa. Terbukti bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu lebih dari 2000 hadis. Ya, 2000 hadis dihafal, tentunya di luar kepala. Ya, kurang lebih yang beliau riwayatkan ada 2200, sekitar 10 hadis Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan bahwa hafalan beliau sangat-sangat kuat, gitu ya. Kemudian juga beliau sangat-sangat faqih, paham tentang dinul Islam dengan baik. Bahkan para ulama di kalangan para tabi'in maupun sahabat Nabi SAW ketika menjumpai kejanggalan dalam hukum syariat, mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan hal itu. Ya, bahkan luar biasanya para ulama dari kalangan para tabi'in, mereka mengatakan, ya, bahwa ilmunya Aisyah kalau dibandingkan dengan ilmu dari semua ummahatul mukminin selain Aisyah, ya, dan bahkan semua wanita, itu lebih unggul Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu contohnya tadi yang beliau mampu menghafal lebih dari 2000 hadis Nabi SAW, kemudian membuahkan hukum-hukum fikih yang tidak banyak diketahui oleh para sahabat Nabi SAW, bahkan meluruskan sebagian sahabat yang salah berfatwa. Ya. Dan salah satu kecerdasan yang lainnya yang dimiliki oleh Aisyah yang ingin saya sebutkan, ya, bahwa beliau, ya, dalam menyikapi satu masalah, ya, beliau selalu memilih hal yang sangat cerdas, walaupun itu harus berhadapan dengan Nabi SAW. Sebagai contohnya, sebetulnya saya nggak mau ceritakan cerita ini sebenarnya sangat panjang sekali. Dalam Sahih Bukhari, hadis tentang tuduhan Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah berbuat serong. Ya, kisahnya sudah ma'rufin, panjang sekali. Ya, kisahnya ketika itu Rasulullah SAW sedang berperang dan membawa salah satu istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha.
dan beliau kan berada di atas onta, dan di atas onta biasa ditaruh apa semacam tandu seperti itu, Kayak rumah-rumah begitu. Nah, dan tidak diketahui di situ itu ada siapa, begitu. Karena tertutup rapat, apalagi itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tertutup rapat. Kemudian pada satu ketika mereka sedang bermalam, gitu kan, istirahat sebentar dalam perjalanan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pergi untuk buang hajat. Dan kebiasaan kaum wanita Arab itu ketika buang hajat di malam hari memang, bukan di siang hari, di malam hari biar tidak terlihat seperti itu. Singkat cerita, ya, Aisyah ini buang hajat tanpa minta izin kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah pergi buang hajat, ya, balik lagi ternyata rombongannya udah pergi. Dan para sahabat maupun Nabi SAW tidak ngecek di tandu itu ada Aisyah atau enggak, karena memang tertutup rapat dan enggak ada sahabat yang berani buka. Begitu, enggak ada. Nah, akhirnya berlalulah gitu. Aisyah ditinggal sendirian. Beliau berada di situ sendirian dan beliau berprasangka kalau seandainya Nabi SAW nanti buka tenda, buka yang ada di unta ini ya tertutup rapat ini. Kalau seandainya Nabi SAW membuka, kalau enggak ada nanti akan balik lagi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menunggu di situ. Ini kan bukti bahwa beliau cerdas, bahwa nanti bisa memprediksi. Kalau seandainya Nabi SAW, kalau seandainya dia istilah kata ya menuruti egonya orang sekarang, biar saya ikuti saja, gitu ya. Tapi beliau di situ ketika itu beliau menunggu karena prediksinya kalau Rasulullah SAW sampai buka tempat duduknya Aisyah ini di atas unta ini, kalau seandainya tidak dijumpai pasti beliau akan balik lagi. Ditungguin ya di situ. Nah, kemudian ini bukan titik kecerdasan yang ini, tapi ini sudah nalarnya sudah mulai jalan ya, sudah cerdas seperti itu. Kemudian setelah itu ditunggu di situ sampai beliau tertidur. Ya, datanglah seorang sahabat. Biasanya kan kalau orang melakukan safar untuk perang itu kan rombongan, kemudian di akhir itu masih ada rombongan lagi. Bukan rombongan, tapi satu atau dua orang yang tugasnya apa? Dia sebagai benteng terakhir. Kalau seandainya ada musuh menyerang, itu langsung mengabari rombongan yang ada di depannya. Ya, memang harus seperti ini. Jadi yang harus ada yang di depan, harus ada yang di belakang rombongan besar, supaya kalau ada musuh menyerang dari belakang, dia bisa langsung mengabarkan rombongan yang ada di depannya. Nah, kebetulan ketika itu ada seorang sahabat yang mulia, yang saleh, yang mulia. Ya, beliau bernama Sofwan ibnu Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ketika itu berada di belakang dan menjumpai karena rombongan sudah mulai berangkat jauh gitu kan. Nah, otomatis ini kan maju ke depan. Nah, dijumpainya ada seorang wanita. Dan ketika itu sedang tidur. Nah, ketika sedang tidur kan tersingkap wajahnya beliau. Dan Sofwan ibnu Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu mengenali Aisyah. Dari mana? Karena Aisyah sejak kecilnya kan tahu memang ketika belum turun ayat tentang hijab masih terbuka. Tapi ketika turun ayat tentang hijab, tentunya Ummul Mukminin itu menutup wajah beliau. Nah, ini ketika itu tersingkap. Ya. Dan Sofwan ibnu Al-Mu'attal ya, radhiyallahu anhu ketika itu melihat dari kejauhan bahwa itu adalah Ummul Mukminin. Ya, ini kalau seandainya sebelum saya lanjutkan, kalau seandainya ini terjadi pada orang sekarang pasti udah nangis di situ. Pasti udah ketakutan. Ya. Apalagi di tengah padang pasir sendirian gitu. Apalagi malam hari gelap, nggak ada temannya gitu kan. Apalagi sering ditakuti oleh orang-orang tuanya ya. Ditakuti dengan hantu atau apa itu masih takut ini. Tapi penanaman akidah yang mendasar pada diri Aisyah radhiyallahu anha tidak membuat takut. Walaupun sendirian, yakin bahwa Allah bersama dirinya. Ya. Ini juga termasuk kefakihan, kepahaman yang beliau warisi dari ayahandanya, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ketika itu singkat cerita, Sofwan yang melihat kejadian itu dari kejauhan, ya, beliau langsung berteriak. Ya, berteriaknya Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin, wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus beliau ulang-ulang sampai Ummul Mukminin terbangun. Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Ya, melihat kejadian itu langsung Aisyah menutup wajahnya lagi.
karena tersingkat. Ya. Kemudian dipersilahkannya Aisyah untuk naik ke ontanya Sofwan, dan Sofwan menuntun ontanya. Ya, menuntun ontanya. Dia turun, Ustaz. Iya, tentunya. Ya. Ini menghormati istri Nabi Ya. SAW, dan itu adalah ibunya, dan lebih mulia daripada ibu kita semuanya. Gitu. Lebih kita muliakan dibandingkan ibu kita semuanya, termasuk ibunya Sofwan. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih mulia daripada ibunya sendiri, makanya disuruh naik onta, beliau hanya menuntun ontanya. Nah, ketika itu Aisyah mengatakan wala yukallimni qat. Sofwan ini tidak ngajak bicara aku sama sekali. Sepatah kata pun nggak ngajak ngomong. Jalan saja, tidak pernah noleh belakang, enggak. Jalan saja. Sama ibunya sangat menghormati. Nah, sangat menghormati, nggak berani. Dan ini menjaga kehormatannya Ummul Mukminin Aisyah. Tapi sampainya di rombongan, yang pertama kali lihat kan ada Rasul munafikin. Nah, dedengkotnya orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul melihat kejadian ini, langsung dituduh Aisyah telah berzina dengan Sofwan ibnu Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, padahal orang saleh. Gitu. Dan setelah datang ke Madinah, Aisyah memang sakit selama sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Kemudian beliau tidak mendengar kabar apapun juga, karena beliau dirawat di rumah. Ternyata di luar terdengar kabar yang luar biasa, yang membuat gempar seluruh warga Madinah. Ya, membuat gempar seluruh warga Madinah, sehingga Rasulullah SAW sendiri pun merasa sesak, merasa sedih dengan fitnah tersebut yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, seorang tokohnya orang munafik. Ya, disebarluaskan berita bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu telah berzina. Waliyatubillah. Dan ini tidak benar, gitu ya. Sebetulnya saya ingin melanjutkan ceritanya lebih jauh, tapi saya nggak mau memperpanjang. Yang intinya saya ingin menceritakan betapa cerdasnya Aisyah ketika itu. Singkatnya itu, setelah berhari-hari, ya, Aisyah nggak mendengar kabar. Ya, pas mendekati kesembuhan beliau, akhirnya di malam hari Aisyah ingin buang hajat. Ya, ingin buang hajat dengan seorang wanita. Seorang wanita ini adalah orang fakir, orang miskin, yang mana kehidupannya ini ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, masih memiliki hubungan kekerabatan. Ya, ibunya ini yang temani Aisyah ini, ya, punya anak namanya Mistah ibnu Athathah. Mistah ibnu Athathah ini salah satu yang menuduh Aisyah telah berbuat zina. Paham? Tapi Aisyah belum paham, belum dengar kabar, belum mengetahui. Kalau ternyata beliau difitnah. Kemudian di tengah jalan, karena jalannya agak cepat begitu, dan pakaiannya itu agak panjang, akhirnya ibunya Mistah tadi yang ngantar Aisyah radhiyallahu anha itu tersandung bajunya sendiri. Kemudian dia mengatakan Ta'isa Mistah, celakalah Mistah. Secara spontan, karena beliau tentunya mendengar kabar, dan anaknya sendiri yang memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Mendengar perkataan itu, Aisyah terheran-heran. Kenapa kamu mengatakan mencela anakmu sendiri, mendoakan kejelekan anakmu sendiri? Kan aneh, seorang ibu mendoakan seperti itu. Dan itu spontan. Orang kesandung kan biasanya bilang aduh kah atau apa gitu. Tapi ini orang Arab kadang gitu. Kalau seandainya dia lagi pikirannya diselimuti oleh suatu hal yang mengganggu, yang membuatnya itu sedih, atau membuatnya itu banyak berpikir tentang masalah tersebut, jadi terpikir dalam segala keadaan. Dia tersandung pun mikirnya anaknya, yaitu Ta'isa Mistah, ya, celakalah Mistah. Ya, ditanya sama Aisyah, kenapa kamu mendoakan jelek anakmu? Yaitu katanya itu diceritakanlah kejadian yang tersebar luas di kota Madinah, yang tidak diketahui oleh Aisyah karena ketika itu masih sakit. Gitu. Dan memang beberapa hari, tadi nggak saya ceritakan karena saya potong panjang sekali. Beberapa hari Nabi SAW itu sudah memanggil Aisyah itu dengan sebutan-sebutan yang tidak biasanya
disebut oleh Nabi SAW. Biasanya dengan panggilan kasih sayang dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika masuk ke rumah ya, dan menjumpai ada ibunya Aisyah yang merawat Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummu Ruman namanya. Ketika itu cuma ditanya oleh Nabi SAW sebagai bentuk sikap baiknya Nabi SAW kepada istrinya. Beliau menanyakan kaifatiki itu kaifa ibnatiki, bagaimana kabarnya anak perempuanmu. Ini kalau kalangan bangsa Arab mengucapkan seperti ini hal biasa. Tapi untuk Aisyah ini luar biasa. Nabi nggak pernah ngomong seperti itu. Itu sudah perasaan banget itu. Aisyah cerdas, ini ada apa ini? Tapi ketika itu beliau masih sakit, belum bisa nanyakan gitu loh. Beliau sudah, ini mesti ada sesuatu. Cuma beliau nggak tahu cerita apa yang menyebar gitu. Tapi kejadian ketika Aisyah sudah sembuh, ternyata mengungkap, karena inilah Nabi SAW itu lain sikapnya, berubah sikapnya. Akhirnya ketika itu Aisyah pulang ke rumah dan diam. Ya. Ketika itu beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk dirawat di rumah ibunya. Diizinkan. Ya, akhirnya ketika itu kan dirawat oleh ibunya di rumahnya Aisyah. Sekarang minta izin untuk dirawat di rumah ibunya, di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya diizinkan. Semenjak pulang dari rumahnya ke rumah ibunya, beliau nangis 2 hari 2 malam. Bahkan beliau mengatakan sampai habis air mata. Sampai habis karena fitnah yang menerpa beliau radhiyallahu anhu. Wanita yang baik, wanita yang mulia, enggak pernah melakukan kejahatan. Bahkan orang kafir Quraisy sekalipun, orang kafir Quraisy yang belum masuk Islam, orang musyrik sekalipun, itu sudah paham betul bahwa orang merdeka itu tidak mungkin melakukan zina. Yaitu buktinya apa? Ketika terjadi Fatu Mekah, Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan, yaitu ketika mau baiat kepada Nabi SAW, mau sumpah setia kepada Nabi SAW, salah satu isi baiatnya apa? Supaya wanita ini tidak berzina. Maka Hindun mengatakan kepada Rasulullah SAW, bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang merdeka itu berzina? Apakah wanita merdeka itu berzina? Berzina itu bukan kebiasaan wanita merdeka. Mereka itu terhormat, nggak mungkin berzina. Yang berzina itu kalangan Buddha, itu boleh. Begitu. Jadi kalau ini dialami oleh Aisyah, itu suatu hal yang tidak mungkin sama sekali. Apalagi beliau memiliki kedudukan yang tinggi, istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah beliau ada di rumahnya, sudah beranjak sembuh, ya, akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah. Ini yang sebetulnya ingin saya ceritakan nih, karena kalau nggak saya runut dari awal nih, karena ceritanya kalau diputus di akhir kan nggak paham. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, apabila kamu melakukan satu perbuatan dosa, segera istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sudah tahu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Cerdas orangnya. Sudah tahu gitu. Kalau seandainya tidak gitu kan, maka Allah akan menginformasikan bahwa Anda ini adalah orang yang benar-benar suci, maksudnya tidak melakukan perbuatan dosa. Gitu. Kemudian Aisyah menoleh kepada bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya abi, ajibi. Wahai bapakku, jawablah Rasulullah. Mata aku lili Rasulillah. Wahai, apa yang aku harus katakan kepada Rasulullah, wahai putriku? Saya nggak tahu mau jawab apa. Gitu. Kemudian beliau noleh sama ibunya. Ya ummi, yang ajibi. Wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Wahai putriku, saya nggak tahu apa yang harus aku katakan kepada Nabi SAW. Saya nggak tahu. Gitu. Beliau langsung menjawab. Ya, kalau seandainya aku mengatakan bahwa diriku ini suci, tidak berbuat dosa, dan Allah mengetahui bahwa diriku suci, tapi kalian tidak percaya. Saya yakin kalian tidak percaya. Tapi kalau seandainya aku berbohong, Allah tetap tahu bahwa saya ini suci, tapi kalian percaya di situ. Gitu. Biarlah urusan ini saya serahkan pada Allah. Langsung berpaling. Yang awalnya tidur menghadap mereka, akhirnya membelakangi mereka. Gitu. Nggak lama kemudian Nabi SAW
langsung dapat wahyu dari atas langit. Dan ini yang membuat sedih Nabi SAW ketika kejadian fitnah ini, memang sebulan lebih lamanya Nabi SAW itu tidak mendapatkan wahyu. Ini juga membuat Nabi SAW sedih. Kenapa? Ketika ada kejadian seperti ini, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berupa fitnah, ditambah lagi wahyu tidak turun. Begitu. Untuk membenarkan atau mendustakan ucapan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi saat itu Nabi pun bingung. Iya, ketika itu Nabi pun terpengaruh, istilahnya begitu. Makanya Aisyah nanti akan saya ceritakan. Nabi pun terpengaruh dengan perkataan orang-orang munafik dan yang menebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Aisyah ketika itu sebelum berpaling, tadi saya lupa menceritakan. Sebelum berpaling Aisyah mengatakan setelah bapak dan ibunya nggak bisa menjawab, gitu kan? Maka setelah beliau mengatakan kalau pun saya berkata jujur, Allah Maha tahu dan lain sebagainya tadi, Aisyah mengatakan cukup bagiku sekarang seperti apa yang diucapkan oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf itu siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Sampai beliau lupa namanya Yakub. Karena apa? Karena gentingnya peristiwa tersebut. Beliau sendiri mengatakan sampai saya itu lupa menyebut bapaknya Yusuf itu siapa, lupa. Saya sebutkan Abu Yusuf gitu saja. Ketika itu beliau sampai lupa namanya Yakub. Ya. Nah, beliau mengatakan dan menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasabrun jamil, wallahu musta'an. Ya. Kesabaran itu hal yang sangat baik. Ya. Wallahu musta'an, Allah akan memberikan pertolongan. Amma yasifun, atas apa yang mereka sifati, atas apa yang mereka ucapkan. Gitu. Habis itu beliau baru berpaling. Gitu. Nggak lama kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam surat An-Nur ayat 11, nanti bisa dilihat nih 11, 12, 13, 20, 21, 23, 22, 23 ini ayat berkaitan dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah datang itu Rasulullah telah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah SAW bersabda. Padahal Rasulullah belum beranjak dari tempat itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, gitu kan, Allah telah mensucikan Anda dari atas langit ketujuh. Ya, Allah telah mensucikan Anda dan mengatakan bahwa Anda memang tidak melakukan dosa apapun juga. Mendengar hal itu, ayah dan ibu Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar dan Ummu Ruman tentunya merasa gembira. Nah, kemudian ibunya mengatakan kepada Aisyah, pergilah kepada Rasulullah, wahai Aisyah. Kata Aisyah, Anda. Gitu. Kata Aisyah, Anda. Subhanallah. Ya, ini beliau ingin, ya, sebetulnya ketika itu Aisyah masih marah. Kenapa suaminya yang diharapkan itu sebagai orang yang bisa membela dirinya ketika itu, tapi malah terpengaruh dengan ucapan orang-orang munafik yang jelas-jelas mereka itu pendusta, begitu loh, dan menyebarkan berita yang tidak benar. Tapi Aisyah ketika itu masih dalam keadaan marah. Beliau mengatakan, gitu kan, saya tidak akan berterima kasih kepada kalian berdua, tidak pula kepadanya, kepada Nabi SAW. Fa ahmadullah, saya hanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mensucikan aku dari atas langit ketujuh. Ya. Ini pelajaran tauhid yang sangat luar biasa deh. Ya. Yang bisa, ya, ketika itu yang membela Aisyah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perkara yang gaib. Hampir semuanya terpengaruh dengan berita dusta tersebut yang nggak mungkin dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang bela hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk kecerdasannya Aisyah radhiyallahu anha ketika menyikapi hal itu, walaupun dalam keadaan marah, gitu, dalam keadaan masih dongkol, yang masih cengkel, gitu ya, tapi beliau melakukan tindakan yang sangat cerdas, tindakan yang sangat benar, gitu kan. Saya tidak memuji kalian berdua, nggak mau terima kasih. Kalian nggak percaya sama saya soalnya, dalam keadaan seperti itu. Ya, dan saya juga tidak mau memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi saya ahmadullah, ya, saya hanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kisahnya nggak jauh beda dengan kita ceritakan kemarin ketika mendengar kabar tentang meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq keluar dan memberikan khutbah, isinya apa? Ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Kecerdasan luar biasa, Saudara. Jadi
kalau Anda selama ini menuhankan Muhammad, salah sekarang. Karena yang Anda tuhankan, menyembah Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah meninggal, nggak pantas untuk disembah. Begitu loh. Ya, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Pelajaran akidah. Walaupun beliau adalah nabi akhir zaman, nabi yang terbaik, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi, ya, penutup risalah para nabi dan rasul dengan segudang fadilah dan keutamaan, tapi beliau tidak boleh disembah. Pelajaran akidah yang sangat penting, menyadarkan kaum muslimin tatkala itu tentang akidah yang benar. Aisyah pun ingin melakukan hal yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda. Kira-kira mirip seperti itu. Ini salah satu atau beberapa kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha yang para ulama, ya, dari kalangan para sahabat maupun tabi'in, ya, rata-rata kalau mereka tidak menjumpai jawaban atau ada masalah dalam permasalahan fikih, itu mereka pergi kepada Aisyah untuk menanyakannya dan dijawab tuntas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan seperti yang saya katakan di awal, bahwa kecerdasannya Aisyah, ya, itu apabila dibandingkan dengan seluruh istri Nabi SAW, bahkan seluruh wanita, maka Aisyah lebih, ya, melebihi mereka semua. Itu pelajaran yang bisa diambil Ustaz dari kisah tadi, bahwa bagaimana menangani masalah itu seperti Ummul Mukminin. Bagaimana tenang, sabarnya dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mampu menyelesaikan masalah tersebut. Sangat begitu besar masalahnya Ustaz. Di fitnah satu Madinah. Itu bahkan para ulama menyebutkan, ya, Aisyah radhiyallahu anha kondisinya seperti itu, daripada difitnah, beliau itu mendingan dibunuh atau dicincang. Bagi seorang wanita difitnah berzina, apalagi beliau adalah orang yang terhormat, istri Nabi dan lain sebagainya, difitnah seperti itu tidak layak untuk untuk disandarkan kepada beliau. Bahkan para ulama lebih baik beliau itu kondisinya mati ketika itu atau dicincang, dimutilasi, daripada difitnah seperti itu. Tapi beliau memang tidak mendengarkan kabarnya dari awal, sehingga beliau menjumpainya hanya di akhirnya, dan sebulan setelah beliau sakit baru menjumpai. Artinya musibah itu begitu besar bagi beliau, tapi beliau tetap sabar, dan kesabaran beliau luar biasa. Hanya menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin betul bahwa Allah yang bisa yang menyelamatkan beliau dari fitnah ini. Bahkan suaminya seorang nabi pun agak sedikit terpengaruh ketika itu, nggak yakin lagi sampai sikapnya berubah dan lain sebagainya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tetap sabar mengharap rahmatnya, dia mengharap tabriyah itu pensucian dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Dari atas langit ke-7 lagi. Dari atas Masya langit. Allah. Luar biasa. Gitu. Ini pelajaran buat kita semuanya, khususnya para kaum muslimah. Kalau stres, kalau punya begitu banyak masalah jodoh, masalah apapun yang menimpa, ya maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah upload di Facebook, malah cerita dan berbagi hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ya. Kemudian Ustaz, saya mau bertanya lagi, beberapa waktu lalu ada yang viral Ustaz tentang lagu Ustaz. Lagu Aisyah istri Rasulullah. Ini dinyanyikan oleh banyak orang Ustaz. Setiap orang baik laki-laki dan perempuan menyanyikan lagu ini dengan penuh syahdunya. Teman-teman pasti tahu semuanya. Kira-kira bagaimana kita menyikapi lagu ini Ustaz? Katanya dengan mendengarkan lagu ini begitu banyak informasi yang bisa diperoleh dari istri Nabi, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang lebih buruknya lagi Ustaz, dari lagu ini ada banyak orang-orang yang tidak hanya melakukan, bahkan melecehkan lagu ini, mengganti liriknya dengan lirik-lirik yang buruk, bahkan menampilkan video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Ini bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Yang pertama, saya informasikan dulu bahwa saya belum pernah dengar lagunya. Dan saya nggak ingin dengar lagunya juga, begitu. Yang kedua, bahwa membuat lagu, nyanyian, diiringi alat musik dan lain sebagainya, ini kan hukumnya haram, jelas, gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudil an sabilillahi bighairi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sebagian manusia yang mengambil ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut lahwal hadits dalam ayat ini, dalam surat Luqman ayat 6,
disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud adalah nyanyian dan lagu. Jadi ada ucapan sia-sia berupa nyanyian lagu yang menyesatkan, ya, yang digunakan oleh sebagian manusia untuk menyesatkan sebagian yang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa nanti di akhir zaman akan ada segolongan dari umatku, ya, mereka itu yastahilluna al-hir wal harir wal khamar, ya, wal ma'azif. Ya, mereka menghalalkan 4 perkara, yaitu mereka menghalalkan sutra, menghalalkan zina atau menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Artinya menghalalkan ini semuanya haram, tapi dihalalkan oleh mereka, dan ini terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa lagu itu bukan metode dakwah Islam. Ya, metode dakwah Islam kalau ingin mempelajari sirah perjalanan hidup seseorang, apakah itu perjalanan hidup Nabi SAW, para sahabat, ummul mukminin, ya, itu adalah dengan belajar dari kitab-kitab turath, kitab-kitab klasiknya para ulama, mempelajari, membaca atau mengkajinya dari para ulama atau asatidah yang kompeten di bidang tersebut, sehingga tidak salah. Jadi kalau seandainya disebutkan bahwa dari lirik lagu tersebut itu bisa ngambil pelajaran, ini tidak sepenuhnya benar. Gitu. Kalau ingin ngambil pelajaran, pelajari hadis-hadis, pelajari kisah-kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Saya nggak tahu liriknya bagaimana, ya, tapi yang pasti dengan dinyanyikan ini sudah suatu kesalahan. Di atas namakan dakwah atau tidak. Begitu. Apalagi diiringi dengan musik, keharamannya lebih lagi. Ya. Kemudian hal yang ingin saya ingatkan bahwa tidak sepantasnya, ya, kita ingin mengenang atau mempelajari perjalanan hidup Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dengan mendengarkan lagu atau membuatkan lirik lagu atau yang lainnya. Ini tidak benar. Ya. Yang benar adalah dengan belajar. Ya. Kemudian yang saya tekankan, yang terakhir, yaitu ketika seseorang melakukan hal yang mungkar, pasti diikuti dengan kemungkaran yang lebih parah. Seperti itu. Orang yang ingin menjadikan lagu, nyanyian sebagai dakwahnya, ya, akhirnya apa? Dilecehkan, kan? Yes. Karena dia sendiri sudah melecehkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia sendiri telah melecehkan wanita yang menjadi istri dari Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam haditsnya Bukhari bahwa Jibril datang menemui Nabi SAW dengan membawa kain hirqah, ya, harir dari sutra yang berwarna hijau, kemudian ada gambar di sana. Ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Ketika dibuka itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahkan dalam haditsnya Amr bin Al-As radhiyallahu an, ketika beliau baru masuk Islam kemudian ditunjuk untuk menjadi komandan perang. Sedangkan di belakangnya adalah sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Itu hanya prajurit di belakangnya Amr. Beliau kaget. Makanya beliau agak, dalam tanda kutip gitu ya, beliau agak GR sedikit gitu. Kenapa saya ditunjuk jadi komandan? Padahal ada orang-orang yang lebih dahulu masuk dalam Islam daripada saya. Di situ ada Abu Bakar, orang-orang yang mulia, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa saya yang ditunjuk sebagai komandan perang? Makanya karena beliau agak GR sedikit ketika kami kaji Fathul Bari dulu, guru kami mengatakan seperti itu. Ini agak sedikit pede gitu ya, terlalu percaya diri bahwa beliau lebih dicintai. Beliau lebih dicintai dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan sahabat-sahabat yang lain gitu. Akhirnya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Wahai Rasulullah, siapakah manusia? Ini kalau dalam ilmu usul fikih itu kalau an-nas disebutkan man ahabbun nas. Siapakah manusia? Manusia ini kan umum. Manusia itu bisa laki-laki, bisa perempuan, yang kaya, yang miskin, yang muslim maupun yang kafir, yang kecil maupun yang besar dan lain sebagainya. Umum manusia yang ada di muka bumi ini, siapa yang paling kau cintai? Kata beliau, Aisyah. Bayangkan, ya, manusia yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Aisyah, ya, bukan yang lainnya. Lah kalau kita tuangkan dalam bentuk nyanyian, kita telah menghinakan Aisyah.
begitu loh, telah menghinakan, bukan memuliakan Aisyah. Memuliakan Aisyah dengan bagaimana? Dengan cara mempelajari sirahnya. Kalau perempuan diteladani perjalanan hidupnya. Kalau laki-laki dipelajari ilmunya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana sahabat lain tidak paham tentang masalah itu. Karena khususnya tentang masalah rumah tangga, berhubungan badan, mandi wajib dan lain sebagainya. Ini kan yang tahu kan orang rumah. Iya. Aisyah dan di antara istri Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan tentang hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian saya lanjutkan haditsnya Bukhari tadi. Faminar rijal, maksud saya dari laki-laki bukan perempuan. Gitu. Amr bin As tanya tadi, ya. Maksud saya dari kalangan laki-laki. Kata Rasulullah, abuha, bapaknya. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi yang kalau perempuan itu Aisyah, kalau laki-laki bapaknya. Belum puas sebetulnya. Sumaman, kemudian siapa lagi? Umar. Sumaman, Utsman, kemudian disebutkan. Jadi Pak sayangnya agak disebut-sebut, akhirnya sudah. Ini dalam hadits disebutnya kira-kira seperti itu. Ya. Ini ingin saya ceritakan bahwa Aisyah itu sangat dimuliakan. Buktinya mana? Sofwan ibnu Mu'attal as-Sulami ketika beliau menjumpai Aisyah di tengah padang pasir itu, beliau mempersilahkan Aisyah naik di atas ontanya. Nggak berani noleh. Kalau kita gitu kan, ajak ngobrol, gimana kabarnya gitu kan, dia ajak ngobrol gitu. Beliau turun dan menunda, tidak. Dan beliau rela untuk ini. Kalau kita kan mungkin kalau zaman sekarang naik motor itu kan nggak mungkin kita tuntun ini. Iya, betul. Ya. Tapi ini memang tidak boleh boncengan berdua laki-laki perempuan, bukan mahram. Karena begitu menghormatinya. Ya, dan ini selain menghormati, ini kan bukan mahram juga, gitu ya. Ini walaupun umum ini, ya ibunya sendiri sebetulnya. Tapi apa? Beliau sangat menghormati, ya, mengagungkan, memuliakan. Sampai noleh ke belakang nggak berani, ngajak ngomong nggak berani. Ya, kalau orang zaman sekarang kayak subhanallah, kalau jumpain kondisi seperti diboncengin, diajak jalan-jalan, waliyadzubillah, gitu. Nah ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW sangat memuliakan. Kalau kita ingin memuliakan, ikuti cara mereka dalam memuliakan, jangan cara kita, gitu loh. Cara kita dengan membikinkan lagu itu sudah salah, gitu. Dan itu merupakan penghinaan. Akhirnya karena dia menghinakan ummul mukminin atas nama dakwah, atas nama Islam, atas nama apa itu, akhirnya orang-orang yang nggak suka kepada ummul mukminin membuat hal yang lebih parah lagi, bikin nyanyian yang lebih menghinakan. Menghina lagi. Nah, karena mereka yang mulai. Berarti dosanya lebih besar mana? Yang mulai pertama kali. Iya, Ustaz, ya. Ya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh jelek dalam Islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Kan ini akhirnya orang-orang bikin apa? DJ, bikin apa lagi? Lagu-lagu yang menghina Aisyah radhiyallahu anha lantaran ada lagu yang menjelaskan tentang Aisyah, walaupun saya belum pernah dengar dan saya nggak ingin dengar, begitu. Ya, karena itu penghinaan. Kalau bisa ada orangnya itu saya bungkam itu. Kenapa? Karena itulah menghina ibu saya dan itu lebih saya cintai dibandingkan ibu kandung saya, Aisyah radhiyallahu anha dan semua ummahatul mukminin. Kalau ummahatul mukminin dihina, tentu saya nggak terima secara pribadi. Ya, ibu saya nggak dihina saya nggak terima, apalagi ibu yang jelas dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, siapakah istrimu nanti di surga, wahai Rasulullah? Dan Rasulullah itu kan menjawabnya pasti dengan diplomatis dan sangat-sangat tidak menyakiti hati istri-istri yang lain. Bahkan tidak menyakiti hatinya orang penanya. Aisyah ketika bertanya seperti itu, ya, Rasulullah SAW menjawab, kamu termasuk istriku di dunia dan di akhirat. Cukup. Kan nggak disebutkan Khadijah ini nanti menyakiti, gitu kan? Nggak disebutkan satu persatu. Tapi disebutkan kamu termasuk istriku di dunia dan di akhirat. Jadi sudah pasti masuk surga. Sudah pasti, no. Kan Rasulullah SAW masuk surga, nggak mungkin istrinya di neraka. Pasti masuk surga teman-teman. Seperti itu. Jelas. Dan bukankah Ustadz yang bahkan yang meriwayatkan hadis tentang larangan musik adalah salah satunya adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin masih sering mendengarkan lagu tersebut, mulai sekarang belajar dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih baik seperti menghadiri majelis ilmu atau membaca buku sirah sahabat salah satunya ini. Di tangan saya ada buku Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, potret wanita mulia sepanjang zaman.
atau bisa nonton di YouTube, tinggal ketik saja kisah Aisyah, itu muncul, bisa banyak di situ, bisa didengarkan. Dan buat para wanita bisa menjadikan panutan, Ustaz ya? Ya, jelas. Yang menjadi panutan bagi mereka kaum wanita adalah ummahatul mukminin. Mereka langsung dididik oleh manusia terbaik di sepanjang zaman, Rasulullah SAW. Keimanan ummahatul mukminin tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat yang lain ataupun kaum wanita apalagi yang hidup di zaman ini. Ya, Aisyah sebagai contohnya tadi, Aisyah tidak sengaja tertidur dan wajahnya tersingkap. Ya, kemudian dilihat oleh Sofwan. Sofwan tidak melihatin melotot gitu, gitu. Tapi sempat terlihat karena harus tahu siapa wanita ini gitu. Tapi Sofwan nggak terus-terusan melihat ini. Tapi ketika dia mengulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, akhirnya beliau terbangun. Apa yang beliau lakukan? Langsung ditutup. Kalau sekarang selfie malah dipajang di medsos. Yang harusnya ditutup malah dia umbar di medsos. Waliyadzubillah. Malah dia pamerkan. Begitu. Kan berbalik gitu. Kalau kita ingin meneladani itu, padahal istilah kata Sofwan ini termasuk orang yang beriman, orang soleh. Itu anaknya. Ya. Kalau disebut ummahatul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, Sofwan termasuk orang yang beriman, termasuk anaknya. Gitu. Oleh karena itu kan ini saya sebutkan dalilnya bahwa istri-istri Nabi SAW itu termasuk ibunda kita semuanya. Ya, wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dibandingkan orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Mereka harus lebih mencintai, memprioritaskan Nabi SAW dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka yang harus mereka hormati, harus mereka muliakan lebih dari ibu kandung. Begitu. Beliau mencontohkan bagaimana cara berhadapan dengan laki-laki dan lain sebagainya. Menjaga diri. Bukan mengumbar aurat, mengumbar hawa nafsu, ya kan? Ada sebagian yang mau hijrah tapi tanpa ilmu kan, gitu. Ya, mereka sedikit banyaknya kurang ilmunya, jadi mereka melakukan hal-hal yang di luar kontrol, di medsos, yang mengumbar foto gitu. Tulisan-tulisan yang tidak semestinya diumbar di sana. Bagaimana Kru, ada pertanyaan dari media? Tidak ada? Oke, alhamdulillah itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang ada di akun Wakatobi Mengaji bisa mengirimkan pertanyaan atau saran tentang tema kajian kita pada hari esok dan selanjutnya yang akan kita upload di YouTube Hayam Production dan akan terus live di akun Facebook Wakatobi Mengaji. Kami tunggu saran-sarannya, dan untuk beberapa hari ke depan kami sampaikan akan ada kajian dan tanya jawab tentang tahsin. Jadi tahsin Al-Fatihah kita akan buat kajiannya insyaallah dalam 3 hari ke depan. Jadi bisa ditunggu mulai dari sekarang, insyaallah bisa menambah ilmu kita dan bisa bermanfaat. Saya tutup. Syukran Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.